Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khulsan ila hadratil Imam Yahya ibn Syaraf an-Nawawi radhiyallahu anhu wa man baini wa bainahum minal wasaid. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada mudzakarah malam hari ini kita telah memasuki halaman 54, yaitu etika ke-11 bagi mufti. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa man baini wa bainahum minal wasaid. Qala Imam Nawawi bisanadi muttasil ila Imam Nawawi radhiyallahu an qala al-hadiyatu asyrata, etika yang ke-12, idza dhahara lil mufti annal jawab khilafu gharadil mustafti. Ketika tampak bagi seorang mufti bahwa jawabannya itu tidak sesuai harapan seorang mustafti. Mustafti ini berarti yang bertanya, ya. Wa annahu la yardha bi kitabatihi fi waraqatih, dan sang mustafti ini tidak rela jawaban sang mufti ditulis pada kertasnya. Falyaqtasir ala musyafahatihi bil jawab, maka sang mufti, cukuplah bagi sang mufti untuk menjawab secara lisan. Wal yahdhar ayyumila fi fatwahu ma'al mustafti, dan ini sang mufti harus berhati-hati, atau intinya jangan sampai sang mufti itu cenderung membela mustafti, dalam artian fatwanya itu pokoknya jawabannya sesuai dengan keinginan mustafti terus, awil khosmihi, atau pada musuhnya. Jadi seorang mufti itu jangan sampai condong pada mustafti atau condong pada musuhnya. Ini harus dihindari bagi sang mufti. Wa wujuhul mail katsiratun la takhfa. Indikator-indikator kecondongan itu ada banyak. Wa minha ayyaktuba fi jawabi ma huwa lahu wa yatruku ma alaihi. Termasuk indikator kecenderungan mufti itu, sang mufti mau menulis jawaban kalau berpihak pada mustafti, tetapi kalau tidak berpihak pada mustafti atau mengalahkan mustafti, memenangkan musuhnya, itu dia tidak mau menjawab atau tidak mau menulis jawabannya. Ini salah satu indikator. Walaysa lahu ayyabda'a fi masailid da'wa wal bayyinati biwujuhil makhalisi minha. Sang mufti tidak boleh untuk memulai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dakwaan atau yang terkait dengan saksi dan lain-lain. Ini wa idza sa'alahu ahaduhum, ketika dia ditanya seseorang, ya, wa qala wa bi ayyi syai'in tandafi'u da'wa kadza wa kadza au bayyinatu kadza wa kadza. Ini ketika ditanya, seorang mufti ditanya seseorang, ini kalau ada dakwa gini itu bagaimana kita menolaknya?
Oh itu. Kalau ada bukti yang kayak gini, bagaimana kita menjawab supaya menang? Maka sang mufti lam yujibhu, tidak boleh menjawab. Kaila yatawassal bihi ila ibtali haqqin, supaya ini tidak dijadikan jalan, tidak dijadikan argumentasi untuk melawan kebenaran. Walahu ayyas'alahu an halihi fima uddu'ya alaihi fa idza syarahahu lahu arafahu bima fihi min dafi'in wa ghairu dafi'in. Tetapi sang mustafti berhak untuk bertanya pada mufti terkait keadaannya terhadap hal yang didakwakan padanya, ya. Tapi untuk membatalkan, untuk bertanya argumentasi supaya menang di pengadilan itu nggak boleh. Tetapi tentang secara umum boleh. Ketika sang mufti itu menerangkan, maka akan tampak ya apa yang menguatkan dakwaan tersebut dan apa yang melemahkan dakwaan tersebut, tetapi bersifat umum, ya. Qala Syaimari wa yanbaghi lil mufti idza ra'a lil sa'il tariqan yurshiduhu ilaihi ayyunabbihahu alaihi, yakni ma lam yadur ghairahu dhararan bihaqqin. Imam Syaimari berkata, sebaiknya bagi mufti ketika memiliki pendapat yang baik untuk sang penanya dan melihat sebuah solusi, maka sebaiknya sang mufti itu memberikan arahan pada itu. Wa ayyunabbiha alaih, dan dikatakan harus diterangkan pada sang mustafti. Hal itu diperbolehkan atau dianjurkan ketika keterangan itu tidak membahayakan yang lain, ya. Kalau membahayakan lain ya tidak boleh kasih solusi semacam itu. Qala kaman halafa la yunfik ala zaujatihi syahran, sebagaimana contohnya ada orang yang bersumpah tidak akan memberikan nafkah pada istrinya selama 1 bulan. Itu. Maka bagaimana? Yu'tiha min sodaqiha au qardon au bay'an thumma yubri'uha. Maka ya kan karena kasihan ini ya istrinya, ya kan? Tetapi andaikan dia sumpahnya ini besar, nanti kasihan suaminya. Bagaimana solusinya? Maka sang mufti memberikan solusi. Solusinya adalah dia diberi nafkah dari maharnya itu. Wa yu'tiha min sodaqiha, diberi dari maharnya. Au qardon, atau dihutangi, nggak dikasih nafkah tapi istrinya dihutangi. Au bay'an, atau dengan transaksi jual beli itu. Tetapi dihutangi dan transaksi jual beli ini terus bagaimana? Tsumma yubri'uha, kemudian membebaskan. Ya utangmu tak lunasno. Oh, itu kan tidak masuk nafkah, tetapi ini hutang yang dibebaskan. Nah, itu. Nah, ini adalah solusi. Kalau ini boleh, ya. Sang mufti malah sebaiknya memberikan solusi semacam ini. Wa kama hukiya anna rajulan qala li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, halaftu anni lam ata imra'ati fi nahari Ramadan wala ukaffiru wala a'si faqala safir biha. Halaftu anni ata'u imra'ati fi nahari Ramadan wala ukaffiru wala a'si faqala safir biha. Ini aneh-aneh. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki itu bertanya pada Abu Hanifah, minta solusi.
pada kasus yang menimpanya. Ya gara-gara dia sendiri. Dia berkata bahwa saya telah bersumpah untuk menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Dan saya bersumpah pula saya tidak akan mau membayar kafarat. Dan saya tidak bermaksiat. Mau menggauli istri di siang bulan Ramadan, tetapi tidak mau bayar kafarat, dan dia tidak dibilang maksiat. Lah ini gimana? Ini jawabannya gimana? Bagaimana ini? Imam Abu Hanifah menjawab faqala, maka beliau menjawab safir biha. Ya udah, kamu musafir aja dengan istrimu. Musafir jauh gitu kan ya. Musafirnya sebelum, kalau dalam mazhab Syafi'i berarti sebelum fajar, ya kan? Sebelum fajar, sejak mungkin malam hari pergi sana ke Semarang, ya kan? Ke Semarang. Nah, itu kan dia berarti besoknya boleh tidak berpuasa. Menggauli istri, maka tidak wajib kafarah, juga tidak berdosa. Ini adalah solusi. Atsaniyata asyrata, etika yang ke-12. Qala Soimari, idza ra'al muftil maslahah ayyuftiyal 'amiya bima fihi taghlid wa huwa mimma la ya'taqidu zahiruhu wa lahu fihi ta'wil jaza dzalika zajran lahu. Termasuk etika sang mufti, ketika sang mufti ini memandang adanya kemaslahatan ketika ia berfatwa pada orang awam, yang mana fatwa itu memberatkan bagi orang awam. Kenapa dia berfatwa, memilih fatwa yang lebih memberatkan? Itu karena untuk supaya hati-hati, orang awam ini hati-hati, tidak sembrono. Maka hal ini itu diperbolehkan. Kama ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila, beliau itu ditanya tentang taubatnya pembunuh. Kemudian beliau menjawab la taubatalahu, tidak ada taubat baginya, tidak ada taubat baginya. Wa sa'alahu akhar, dan datang orang lain, itu beliau menjawab pertanyaan sama, tapi beliau menjawab lahu taubah. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, amal awal, adapun orang yang pertama, fara'aitu fi aini iradatul qatli, karena saya melihat di mata orang yang bertanya yang pertama itu dia ingin membunuh. Dia bertanya itu ingin membunuh. Kalau dia tobatnya berarti dia akan membunuh nanti tobat. Oh gitu. Karena itu Ibnu Abbas menjawab la taubatalah, tidak ada tobat baginya. Famana'athu. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, faja'at mustaqinan qad qatala falam waqnithu. Adapun kasus yang kedua, orang ini telah membunuh, memang kasusnya dia sudah terlanjur membunuh, maka difatwakan ya diterima tobatnya. Supaya apa? Supaya tidak putus asa. Itu. Yang satu bertobat, dijawab tidak ada tobat, supaya tidak jadi membunuh. Yang satu karena sudah terlanjur membunuh, difatwa diterima tobatnya, supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Qala Soimari, wa kadza in sa'alahu rajulun. Begitu juga ketika ditanya, seorang mufti ditanya seseorang, faqala in qataltu abdi hal alayya qisas, ketika aku membunuh hamba sahayaku, apakah saya dapat
fawasi ayyakul in qatalta abdaka qatalnak. Itu. Maka boleh seorang mufti itu untuk menjawab gini, in qatalta, ketika kamu membunuh abdaka, budak kamu, qatalnak, maka kami akan membunuhmu. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala 'abdah qatalnah li'annal qatla lahu ma'anin. Barang siapa yang membunuh hambanya, qatalnah, maka kami akan membunuhnya. Tapi makna qatalnah ini maknanya tidak membunuh. Li'annal qatla, karena kata-kata qatal lahu ma'anin, itu memiliki banyak arti. Qala, walau su'ilah, ketika sang mufti ditanya ansab bis sahabi, terkait hal ini menghina sahabat, hal yujibul qatla, apakah menghina sahabat itu bisa dihukum mati? Itu fawasi'un ayyakul, maka boleh seorang mufti menjawab gini, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man sabba ashabi faqtuluh, barang siapa yang menjelek-jelekan, menghina sahabatku, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Fayaf'alu kulla hadza zajran lil 'ammah. Ini dilakukan oleh seorang mufti tidak lain karena untuk menakut-nakuti halayak umum, wa man qala dinuhu wa muru'atuh, dan orang yang agamanya rendah levelnya serta muru'ahnya rendah. Ini boleh dalam kasus semacam itu. Ats-tsalisata asyrata, etika yang ke-13. Yajibu 'alal mufti 'inda ijtima'ir riqa' bi hadratihi ay yuqaddimal asbaq fal asbaq. Wajib bagi mufti ketika banyak pertanyaan-pertanyaan di kertas, banyak sekali, itu masing-masing lembar itu pertanyaan-pertanyaan, maka wajib bagi mufti itu mendahulukan yang lebih dahulu. Pertanyaan yang lebih dahulu dijawab lebih dahulu. Kama yaf'aluhul qadhi fil khusum, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang hakim ketika datang banyak orang, maka yang antrian yang paling awal yang didahulukan. Wa hadza fima yajibu fihil ifta. Fa in tasabu au juhila sabiq qaddama bil qur'ah. Nah, ini kasus ini itu terkait hal yang wajib untuk dijawab, ya. Fa'in tasawu, lah ketika bareng, itu bareng semua, tidak diketahui mana yang lebih dahulu, qaddama bil qur'ah, maka sang mufti itu mendahulukan siapa itu dengan lindingan, dengan diundi, ya. Wasahi annahu yajuzu taqdimul mar'ah wal musafir alladhi shadda rahlah. Nah, pendapat yang sahih mengatakan bahwa sang mufti boleh mendahulukan perempuan perempuan didahulukan, dan mendahulukan seorang musafir yang jauh, ya, itu boleh didahulukan. Karena apa? Wa fi ta'khirihi dararun bi takhullufi an rifqati. Karena ketika tidak didahulukan, diakhirkan, itu bisa kasihan, nanti ketinggalan rombongan, itu wa nahwi dzalik alaman sabaqahuma illa idza kathural musafirun, kecuali ketika yang datang dari jauh itu banyak, sama-sama banyaknya, wan nisa, cewek-cewek juga banyak, bihaitsu yalhaqu ghairahum bitaqdimihim dararun katsir, ketika
semuanya yang buahnya itu didahulukan, maka yang laki-laki atau yang tidak musafir itu kan wah kan kayak disia-siakan. Fayaudu ila taqdim bisabaqi, maka kembali lagi yang didahulukan adalah yang datang lebih awal. Awil qur'ah, atau diundi. Tsumma la yuqaddim ahadan illa fi futya wahidatan. Ya. Tidak didahulukan, sang mufti tidak mendahulukan seseorang kecuali dalam fatwa sendiri. Itu. Ar-rabi'ata asyrota, etika sang mufti yang ke-14. Qala Soimari wa Abu Amrin, Imam Soimari dan Imam Ibnu Sholah berkata, idza su'ila an mirathin, ketika sang mufti ditanya terkait warisan, falaisatil adatu ayyashtarita fil warathati adam ar-rik wal kufri wal qatli wa ghairiha mim mawani'il mirath. Dan di kebiasaan sang mustafti yang bertanya itu tidak disyaratkan di dalam warisan, hal warisan itu tidak berupa budak atau non muslim atau pembunuh. Wa ghairiha mimma mawani'il mawarith, dan selainnya yaitu hal-hal yang bisa mencegah atau bisa membuat orang kehilangan hak warisnya. Balil mutlak mahmulun ala dzalik, tetapi secara mutlak itu semuanya bisa terjadi. Bi khilafi ma idza atlaqal ikhwata wal akhwat wal a'mam wa banihim. Berbeda ketika dia memutlakkan antara saudara-saudara laki-lakinya atau saudara-saudara perempuannya atau paman-pamannya dan anak-anak paman. Fala Buddha dan anak-anak mereka, ya. Fala Buddha ayyakula fil jawab, maka sang mufti itu harus menjawab semacam ini. Ini kasus warisannya. Ini warisan. Min abin wa ummin, dari bapak ibu. Au min abin, maksudnya anak yang dari bapak dan ibu. Itu. Au min amin. Amin au min abin, atau dari bapak saja. Au min ummin, atau dari ibu saja. Wa idza su'ila am mas'alati aulin kal mimbariyah, ketika ditanya terkait permasalahan aul, itu seperti kasus mimbariyah. Apa itu kasus mimbariyah? Wahya, yaitu zaujah, istri, wa abawan, dua bapak ibu, wa bintan, dan dua anak perempuan. Fala yakul, maka sang mufti jangan menjawab semacam ini. Lizaujati thumun, bagi istri dapat 1/8. Walad tis'a, dan jangan juga menjawab 1/9. Li'annahu lam yutlaqihu ahadun minas salaf, karena tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang memutlakkan semacam itu. Bal yaqul, tetapi sang mufti itu menjawab gini, lahat thumun ailan, baginya istri dapat thumun ailan. Wahya, yaitu ailan, ini keterangannya, wahya salah satu asum, 3 bagian min sab'atin wa ishrin, dari 27. 27 ini dibagi semuanya, hartanya bagi 27 kelompok, ya, di pondok-pondok menjadi 27. Terus dia dapat 3 bagian. Aulaha salasatu asum min sab'ina wa ishrin, atau saya katakan
Oh, dia itu dapat 3 bagian dari 27. Au yakul maqalahu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, atau menjawab sebagaimana jawaban Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sara thumunuha tis'an. Thumunnya menjadi seperlapannya menjadi 1/9. Wa idza kana fil madhkurin fi ruk'atil istifa man la yarithu afshaha bi suquti. Ketika di kertas pertanyaan itu menyebut orang-orang itu ya, dan di situ ada orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, maka sang mufti jelas harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa fulan ini tidak mendapatkan warisan. Itu faqala wa saqata fulan, fulan ini tidak dapat warisan. Wa in kana suqutuhu fi halin duna halin. Qala, lah ketika tidak dapatnya warisan itu dalam satu kasus, tetapi di kasus lain dia dapat warisan, maka dia mengatakan wasaqata fulan, fulan tidak dapat warisan fi hadhihi surah, dalam bentuk ini, au nahwi dzalik, li'alla yatawahham annahu la yarithu bihalin, supaya tidak disangka bahwa dia itu sama sekali tidak akan dapat warisan. Tetapi nanti setelah diteliti lagi bisa jadi dia dapat warisan. Itu. Wa idza su'ila, ketika ditanya terkait dengan ikhwah wa akhwat, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ini terkait warisan. Jadi agak rumit ya, memang harus belajar tentang mawaris dulu, faraid ya. Tanpa itu ya kita tidak paham. Itu au banina wa bana. Kalau diterangkan faraid di sekarang ya tidak waktunya. Lawang ini buku ini kitab ini levelnya orang-orang mufti ya. Mufti ya sudah khatam itu faraid. Au banina au banat, atau anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, fala yambaghi ayyaqul, maka sang mufti itu tidaklah layak untuk menjawab lidzakari mithlu hamdil unthayain, laki-laki dapat 2 bagian. Itu fa inna dzalika qad yushkilu 'alal 'ami, karena hal itu bisa membuat pusing orang awam. Bal yaqul, tetapi sang mufti itu menjawab, yaqtasimuna tirka ala kadza wa kadza sahman. Tinggalan mayit itu dibagi gini. Sekian pondok lah, sekian bagian, nanti kamu dapat berapa, walidzakarin kadza wa kadza sahman. Yang laki-laki dapat sekian bagian, walikulli untha kadza wa kadza. Kalau yang perempuan dapat sekian, itu sahman. Qala Usaimari. Qala Syekh Abu Amr bin Shalah, Imam Ibnu Shalah berkata, wa nahnu najidu fi ta'ammudil udul anhu hazazatan fin nassi likaunihi lafzul Qur'anil aziz wa annahu qalla ma yakhfa ma'nahu ala ahadin. Tadi dikatakan tidak boleh dijawab langsung lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu adalah pendapat Imam Syaimari. Tetapi Ibnu Shalah mengatakan ya tidak semacam itu, lawang itu Quran kok, gitu kan, lawang itu Quran, lafaz Quran itu mudah dipahami, itu tidak akan salah paham. Orang awam dikatakan semacam itu tidak akan salah paham. Wayam bagi, sebaiknya sang mufti ayyakuna fi jawabi masailil munasakhat, dalam kasus-kasus munasakhat di dalam ilmu faraid itu dia harus syadidut taharruzi wa tahaffuz, harus sangat teliti dan hati-hati. Itu wal yaqul fiha, karena masalah warisan itu kan sangat ini ya, sensitif sekali ya. Harta warisan itu kan sangat sensitif sekali, karena itu ya harus hati-hati sekali.
Falyaqul fiha, maka sang mufti ini sebaiknya berkata, li fulan kadza wa kadza bimirathihi min abihi, bahwa fulan ini dapat jatah sekian dari warisannya yang dari bapaknya. Tsumma min ummihi, kemudian dapat sekian dari warisan ibunya. Tsumma min akhihi, kemudian dapat warisan sekian dari saudaranya. Oh itu harus hati-hati. Kalau tidak langsung, wah kamu dapat sekian, itu. Tapi dijelaskan, sing dari bapak kamu dapat sekian, yang dari ibu kamu dapat sekian, yang dari saudara laki-laki kamu dapat sekian. Itu tidak langsung global. Qala Syaimari, Imam Syaimari berkata, wa kana ba'dhuhu biyakhtaru ayyaqula, sebagian ulama lebih memilih menjawab demikian, li fulanin kadza wa kadza sahman, fulan mendapatkan bagian sekian bagian, mirathuhu min abihi kadza. Nah, jadi Imam Syaimari mengatakan sebagian ulama lebih ini diterangkan globalnya langsung, dapat 10 bagian, kan gitu. Mirathuhu min abihi kadza, perinciannya baru 4 bagian dari bapaknya. Wa min ummihi kadza, 4 bagian dari ibunya. Wa min akhihi kadza, dan 2 bagian dari saudaranya. Itu. Wa qala wa kullu hadza qarib, semuanya itu baik. Qala Syaimari wa ghairuhu, Imam Syaimari berkata, dan selain Imam Syaimari juga, wa hasanun ayyaqula, dan baik ketika sang mufti menjawab semacam ini, tuqsamu tarikatu ba'da ikhraji ma yajibu taqdimuhu min dainin aw wasiyatin ingkana. Harta peninggalan mayit ini itu dibagi setelah dikeluarkan yang wajib dikeluarkan terlebih dahulu, seperti hutang, seperti wasiat. Kalau memang sang mayit memiliki hutang dan wasiat. Ini pusing soal warisan ini. Sensitif soalnya soal warisan. Al-khamisata asyrata, etika yang ke-15, etikanya sampai 19 ya. Kita baca pelan-pelan aja. Al-khamisata asyrata, etika yang ke-15 bagi seorang mufti, idza ra'al mufti, ketika sang mufti melihat ruq'atal istifta'i wa fiha khattu ghairihi mimman huwa ahlun lil fatwa wa khattuhu fiha muwafiqun lima 'indahu. Qala al-khatib wa ghairuhu kataba tahta khattihi hadza jawabun sahih wa bihi aqul, au kataba jawabi mithlu hadza wa in syaa'a dzakara al-hukma bi ibaratin al-khas min ibaratil ladzi kataba, amma idza ra'a fiha khattu man laysa ahlan lil fatwa. Qala Syaimari la yufti ma'ah li'anna fihi taqriran minhu limunkar bal yadribu ala hadha bi amri sahibir ruq'ah walau lam yasta'dhinhu bihadzal qadar jaza lakin laisa lahu ihtibasur ruq'ah illa biidzni sahibiha. Ini terkait dengan fatwa yang ditanyakan
hasil fatwa yang ditanyakan lagi. Ketika sang mufti melihat ada kertas pertanyaan, ya, dari mustafti tentunya, nah, di situ di kertas itu sudah ada pertanyaan serta jawaban dari mufti lain. Nah, dari mufti lain. Terus ini bagaimana itu? Dan jawaban tersebut itu sama dengan jawaban sang mufti itu cocok dengan jawaban yang disebutkan tadi. Maka Imam Khatib dan selain Khatib mengatakan kataba tahta khattihi. Maka gini. Ini gini, saya ulangi. Gini, ada kasus gini. Jadi ada kertas pertanyaan yang diserahkan ke mufti, dan sang mufti itu melihat, membaca kertas tersebut. Ternyata di kertas itu ada pertanyaan serta sudah ada jawaban, tapi jawabannya itu dari mufti lain, dan jawaban itu disampaikan orang yang memang layak menjadi mufti, bukan mufti abal-abal. Terus kemudian sang mufti ini itu melihat pertanyaan lagi. Ketika jawaban sang mufti ini yang baru itu kok sesuai dengan jawaban mufti yang dulu, maka sang mufti itu hanya menambahi di bawah jawaban tersebut dengan perkataan hadza jawabun shahih. Jawaban ini adalah jawaban benar, gitu. Wabihi aqulu. Jawaban ini aku juga mengatakannya, menjawabnya. Itu. Au kataba jawabi mithlu hadza. Atau menulis di bawahnya jawabanku seperti ini. Wa in syaa dzakara al-hukma bi ibaratin al-khas min ibaratil ladzi kataba. Kalau ia menghendaki menulis jawaban lagi, hukum terhadap permasalahan itu secara lebih ringkas lagi, lebih ringkas lagi. Wa amma idza ra'a fiha khattu man laisa ahlan lil fatwa, tetapi ketika melihat ini itu tulisan orang yang tidak layak untuk berfatwa, mufti abal-abal, gitu. Maka Imam Syaimari mengatakan la yufti ma'ahu. Jangan tulisi apa-apa. Jangan berfatwa disandingkan dengan fatwa mufti abal-abal, jangan. Li'anna fi dzalika taqriran minhu limungkar, karena itu seperti mengakui kemungkaran. Bal yadribu ala dzalika bi amri sahibir ruk'ah. Tetapi itu dikembalikan lagi pada orang yang memiliki memiliki kertas. Walau lam yasta'dzinhu fi hadzal qadar jaza. Walau lam yasta'dzinhu bi hadzal qadar jaza, lakin laisa lahu ihtibasur ruk'ah illa bi idzni sahibiha. Ya, tetapi dia tidak boleh meminta kertas tersebut, menyimpannya tanpa seizin yang memiliki kertas tersebut. Qala walahu intiha rusail wa jazruhu wa ta'rifu qubha ma atahu. Sang mufti itu boleh memarahi sail yang bertanya, mustafti. Itu karena itu hal yang tidak etika, tidak memiliki etika. Wa annahu kana wajiban 'alail bahthu 'anin ahlil fatwa. Karena sang
penanya, mustafti ini harus mencari orang yang memang ahli berfatwa. Wa talaba man huwa ahlun lidzalik, dan mencari orang yang layak untuk berfatwa. Wa in ra'a fiha isma man la ya'rifuhu sa'ala anhu. Lah ketika di kertas itu tidak ada namanya, maka sang mustafti itu tanya, siapa? Siapa ini yang telah berfatwa? Fa illam ya'rifhu fawasi ayyam tani'a minal fatwa ma'ahu khaufan mimma qulna. Ketika tidak disebutkan, maka tidak usah berfatwa. Tidak usah berfatwa. Itu qala. Wa kana ba'dhum fi mithli hadza yaktubu 'ala dhahriha. Nah, sebagian ulama kalau ada kasus semacam ini itu menulis di belakangnya, ya. Andaikan ini tulisan fatwa orang lain, maka di kertas kosong di belakangnya ini dia menulis lagi. Dia mengatakan semacam itu. Qala wal aula, sebaiknya fi hadzal mawdi', dalam kasus ini ayyusharu ala sahibiha bi ibdaliha fa in abadzalika ajabahu syafahan. Maka sebaiknya dalam kasus ini itu sang mufti minta pada yang bawa kertas itu untuk membawa kertas kosong lagi, kertas pertanyaan lagi yang tidak ada jawaban. Kalau dia tidak mau, maka cukup dijawab dengan lisan, tidak usah dengan tulisan. Ini qala Abu Amrin, wa idza khafa fitnatan min ad-darbi ala futyal adimil hadi li ahliya wa lam takun khata'an adala ilam tina'i minal futya ma'ahu. Ibnu Shalah mengatakan ketika sang mufti takut adanya fitnah, ya, fitnah karena menolak fatwa dari orang yang tidak ahli, walam takun khotoan, walaupun fatwa itu tidaklah salah, adalah ilal imtina minal fitwah ma'ahu, fa in ghalabat fatawihi litaghallibihi ala mansabihi bijahin aw talbisin aw ghairi dhalik bihaitsu sara imtina'ul ahli minal fatwa ma'ahu daran lil mustaftin falyufti ma'ahu fa inna dhalika ahwanu dhararain wal yatalattaf ma'a dhalika fi idhari qusurihi liman yajhaluhu. Ya, tidak apa-apa kalau ada kasus nanti kalau tidak sang mufti tidak mau berfatwa terhadap kasus tersebut, maka akan menimbulkan fitnah, maka sang mufti diperbolehkan untuk berfatwa ketika fatwa tersebut benar, ya, ketika fatwa tersebut benar. Tetapi kalau salah ya tetap dikatakan ini salah, fatwa ini salah. Itu. Amma idza wajabta fatwa man huwa ahlun wa hiya khata'un mutlaqan bi mukhalafatiha al-qati' aw khata'un ala madhhabi man yufti dzalikal mukhti' ala madhhabihi qat'an fala yajuzu lahul imtina' minal ifta' tarikan litanbih ala khata'ihi idza lam yakfihi dzalika ghairuh. Lah ketika menemukan fatwa orang yang ahli, ya, mufti beneran, tapi dia melihat bahwa fatwa ini jelas salahnya karena menyalahi dalil qat'i atau menyalahi nas madhabnya sang mufti, maka sang mufti wajib berfatwa ditulisi hadza khata', bal alaihi darbu alaiha inda tayassurihi awil ibdal aw taqti'ir ru'a bi idni sahibiha aw nahwi dzalik. Maka sebaiknya sang mufti minta diganti, ini fatwa ini diganti saja atau dibuang fatwanya ini, terusin buat fatwa lagi. Wa idza ta'adzara dzalika wa ma yakum maqamah kataba shawaba jawabi 'inda dzalikal khata'. Maka ketika tidak mungkin hal itu, maka tulisi bahwa yang benar adalah gini. Summa in kana al-mukhti'u ahlan lil fatwa,
ketika yang salah itu orang yang ahli untuk berfatwa, fahasanun antu'ad ilaihi biidni sahibiha. Sebaiknya kertas fatwa itu dikembalikan pada mufti yang tadi, yang awal, ya, supaya diteliti lagi. Oh, ini kata mufti yang itu kok salah gitu. Amma idza wajada fiha futya ahlin lil fatwa wa hiya ala khilafi ma yarahu huwa ghaira annahu la yaqta bi khata'ihi falyaqsir ala katbi jawabi nafsi wa la yata'arrad li futya ghairihi bi takhti'atin wa la i'tirad. Nah, ketika menemukan fatwa orang yang ahli, tetapi menurut dia pendapat dia tidak sama dengan fatwa yang pertama, tetapi ketidaksamaan itu bukan berarti karena menyalahi dalil yang qat'i, maka bagi sang mufti cukup menjawab di bawahnya dengan pendapatnya. Jawab dengan pendapatnya. Tidak usah menyalahkan. Qala sahibul hawi, Imam Mawardi berkata, la yasughu li muftin idza stuftiya ayata'arrad li jawabi ghairi biraddin aw takhti'atin wa yujibu bima 'indahu min muwafaqatin aw mukhalafah. Maka tidak dibenarkan seorang mufti ketika ditanya dia itu mengurusi jawaban dari mufti lain dengan menyalahkan atau membantah, tetapi cukup saja dijawab sesuai dengan ijtihadnya, baik itu sama dengan fatwa yang pertama maupun berbeda dengan fatwa yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.